Mbak kabarnya? Alhamdulillah Mbak, baik. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, di sini terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nah, di sini nama saya Rini Arifatul Waida selaku ahli gizi di klinik ini. Dengan Mbak siapa ya? Saya Dita Mbak. Baik Mbak Dita. Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya ingin konsultasi Mbak. Saya dikasih info teman katanya di sini. Oh, baik. Kalau begitu, kalau boleh saya tahu apa yang mendorong Mbak Dita untuk datang ke sini? Saya merasa tiap hari badan saya naik. Akhir-akhir ini badan saya itu naik drastis. Baik, terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan tujuan dari konsultasi gizi. Nah, di sini saya selaku ahli gizi ingin membantu Mbak Dita dalam mencari solusi alternatif memecahkan masalah terkait berat badan yang Mbak Dita alami. Jadi terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada Mbak keluhan-keluhan apa yang Mbak rasakan selama ini begitu. Nah, tenang saja Mbak, data-data yang Mbak bicarakan kepada saya insya Allah kerasanya akan terjaga. Baik, keluhan-keluhan seperti apa yang Mbak alami bisa diceritakan Mbak? Seminggu terakhir ini saya tuh merasa pusing, capek, sulit tidur, susah nafas juga. Kalau sulit tidur tuh saya sering lapar, makanya ya saya pasti makan kalau malam-malam. Oh, baik-baik. Kalau begitu terlebih dahulu saya akan mengukur tinggi berat badan Mbak Dita ya untuk data termometri. Oh iya Mbak. Mari Mbak untuk mengukur berat badan. Baik, silakan naik Mbak. Kakinya berada di tengah Mbak. Pandangan ke depan, terus ini ke samping. Ratakan ke samping. Baik, boleh turun Mbak. Boleh, silakan duduk lagi Mbak. Nah, setelah saya mendapatkan data berat badan dan tinggi badan Mbak, untuk umur Mbak Dita umur berapa ya? Umur 20 tahun. 20 tahun ya. Setelah saya mendapatkan data antropometrinya Mbak, saya di sini akan menanyakan pola makan Mbak itu bagaimana ya? Pola makan itu seperti apa ya Mbak? Nah, pola makan itu bagaimana cara Mbak Dita dalam mengkonsumsi suatu makanan. Seperti saya pagi makan soto Mbak jam 8. Saya siang makan rawon Mbak jam 1, kurang lebih seperti itu Mbak. Saya kalau pagi itu makan nasi sama ayam goreng, kadang telur juga. Tapi pas kalau jam 9 itu saya merasa lapar lagi, jadi saya ngemil. Oh, jadi jam 9 pagi itu Mbak Dita sudah mulai ngemil ya? Iya Mbak. Baik, untuk cemilannya Mbak Dita itu suka ngemil apa ya? Donat, nugget, sosis, kentang goreng. Tapi paling suka itu sosis. Kalau untuk makanan beratnya Mbak, kayak makan pagi, makan siang, sama malam, itu yang paling Mbak suka konsumsi itu apa? Biasanya saya paling sering tuh makan nasi sama ati ayam, susu ayam. Kalau malam saya lapar lagi sekitar jam 10 itu biasanya makan instan atau enggak makan bakso atau sate. Baik. Kalau sayuran sama buah Mbak Dita suka juga? Ya kalau sayur saya suka kangkung, kalau buah itu melon sama apel. Baik. Nah, di sini saya mempunyai dua form Mbak. Yang pertama itu form food recall dan form frequency. Nah, yang pertama itu form food recall. Nah, food recall ini digunakan untuk menghitung seberapa banyak kalori yang Mbak konsumsi dalam satu hari. Begitu Mbak. Oh iya Mbak, itu cara ngisinya gimana ya Mbak? Nah, sebelumnya food recall ini digunakan kan dalam satu hari. Mbak Dita datang ke sini sore hari kan, jadi yang digunakan itu satu hari sebelumnya, jadi kemarin. Nah, jadi diingat-ingat Mbak, Mbak itu kemarin dalam satu hari, kemarin dari pagi sampai sore itu sampai malam itu makan apa. Kalau bisa jangan diubah-ubah ya Mbak, biar hasilnya valid gitu. Oh iya Mbak. Nah, jadi di sini yang mengisi saya. Mbak Dita itu tinggal menyebutkan makan apa saja, terus seberapa banyak gitu Mbak. Oh iya Mbak. Nah, jadi
apapun yang Mbak konsumsi kemarin itu Mbak bilang ya. Iya Mbak. Nah itu pagi Mbak itu makan jam berapa? Jam Yang awal permulaan Oh jam 8. jam 8. Makan apa Mbak? Makan nasi goreng. Nasi goreng. Terus kalau setelah itu jam berapa lagi Mbak makan? Jam 10-an. Nah yang kedua ini form food frequency. Nah ini digunakan untuk menghitung kebiasaan Mbak konsumsi makanan yang Mbak konsumsi dalam 1 bulan terakhir. Nah begini Mbak contohnya. Nah ini yang mengisi Mbak. Misal beras atau nasi ya Mbak. Nah Mbak itu kan makan setiap hari. Jadi tentang di sini Mbak kan ini lebih dari 1 kali dalam 1 hari begitu Mbak. Kalau misal mie Mbak itu makan 1 kali dalam sehari tentang di sini Mbak, seperti itu. Boleh dikerjakan Mbak? Baik, setelah kita mengisi 2 form tadi, yaitu form critical dan form frekuensi, di sini juga saya ada beberapa pertanyaan ya Mbak. Apakah sebelumnya ada keluarga atau orang tua Mbak Dita yang juga mengalami masalah berat badan Mbak? Oh enggak, cuma saya saja. Baik. Kalau alergi Mbak punya alergi atau tidak? Enggak. Di sini juga saya ingin bertanya, aktivitas Mbak sehari-hari itu ngapain aja? Kalau saya tuh cuma kuliah, kalau enggak ya kuliah. Jadinya gitu. Nggak ada lagi. Kalau olahraga Mbak? Paling cuma sepedaan, tapi udah jarang sekarang kan kuliahnya daring. Baik, setelah kita berbincang-bincang, setelah saya memberi data tentang riwayat makan Mbak, pola makan Mbak seperti apa, di sini saya akan menjelaskan data-data tersebut beserta hasil dari form vertical dan form food frequency. Nah, di sini untuk data antropometri ya Mbak, Mbak berat badannya itu 65 dengan tinggi 155, umur Mbak Dita 20 tahun. Nah dari hasil itu dihitung menggunakan IMT Mbak. Nah IMT itu digunakan untuk mengukur berat badan ideal seperti itu, berat badan normal. Nah hasil IMT Mbak Dita itu 27,06. Nah sedangkan untuk normalnya itu 18,5 sampai 22,9. Jadi Mbak Dita kelebihan sekitar 5. Jadi di sini Mbak Dita itu mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Terus dari form yang Mbak isi, form vertical dan food frequency itu didapat untuk form frekuensi ya, Mbak Dita itu lebih sering makan nasi sama ayam itu, ayam pokoknya yang ada di ayam Mbak, seperti daging ayam, hati ayam, terus tadi juga makan usus, terus itu yang paling Mbak sering makan. Nah jadi hal itu yang mengarahkan Mbak Dita mengalami obesitas. Terus aktivitas Mbak juga yang kurang, makanya Mbak Dita itu mengalami obes seperti itu Mbak. Itu ya Mbak. Jadi makanan yang saya konsumsi itu salah ya? Bukan salah Mbak, tapi lebih tepatnya itu kurang tepat saja. Jadi Mbak Dita itu kurang paham tentang makanan dan zat gizi yang baik itu, yang baik dikonsumsi itu seperti apa, begitu Mbak. Nah, jadi di sini ada beberapa solusi alternatif yang bisa Mbak Dita ambil untuk menurunkan berat badan Mbak hingga normal. Nah, jadi di sini Mbak bisa melakukan
mengatur pola makan Mbak yang diimbangi dengan aktivitas fisik, begitu Mbak. Nah, di sini juga dari hasil from food recall, food recall 1 hari itu untuk energinya yang Mbak konsumsi itu sekitar 2731, untuk proteinnya itu 101,3, untuk lemaknya 200,7, dan untuk karbohidratnya 400,1. Nah, sedangkan di AKG untuk umur 19 sampai 29 tahun itu normalnya untuk energi 2250, sedangkan Mbak Dita energi yang dikonsumsi itu 2731, jadi lebih sekitar 500 kalori. Nah, untuk proteinnya itu sudah lumayan. Untuk lemaknya ini Mbak, lemak yang Mbak Dita konsumsi itu sekitar 200,7, sedangkan normalnya itu 65, jadi lebih banyak ya Mbak, sekitar 100 berapa gitu. Nah, untuk KH nya itu sudah cukup. Jadi saran saya Mbak Dita itu melakukan diet rendah kalori seperti itu Mbak. Rendah kalori itu seperti apa ya Mbak? Nah, jadi rendah kalori itu dengan cara Mbak Dita mengurangi asupan makanan yang mengandung tinggi kalori Mbak. Mbak Dita juga tadi makannya yang tinggi lemak ya. Nah itu juga harus dibatasi Mbak. Nah, jadi kalau dari pola makan tadi kan Mbak sudah cerita ya. Nah, Mbak Dita itu kalau makanan beratnya ikannya suka makan ayam, udah ada telur juga tadi sama usus gitu. Sedangkan untuk cemilannya Mbak Dita sukanya tuh nugget, sosis, terus kentang. Nah, yang lebih suka kan nugget ya. Nah, terus kalau malam juga kalau lapar Mbak Dita kan sering makan mie instan. Nah, itu sebenarnya Mbak yang makanan yang mengandung tinggi kalori juga tinggi lemak, terutama kayak cemilan yang paling banyak Mbak yang mengandung kalori dan lemak seperti nugget, sosis itu sangat mengandung tinggi kalori dan lemak Mbak. Apalagi mie Mbak. Nah, mie itu sebenarnya cuma mengandung kalori aja. Nah, jadi kalau makan mie sebaiknya itu harus diimbangi dengan protein dari hewani ataupun dari nabati. Nah, saran saya kalau makan mie bisa ambil dari ditambahkan dari telur. Nah, telur itu protein hewani. Nah, setelah itu bisa ditambahkan dengan vitamin dari sayur Mbak. Sebenarnya dari sayur juga bisa. Kan biasanya kalau orang makan tuh ditambahin telur sama sawiran. Nah, itu disarankan Mbak kalau makan mie. Soalnya cuma mengandung kalori. Jadi kita tuh kurang, kalau makan mie kurang asupan vitamin sama protein gitu. Di sini saya menyarankan untuk Mbak Dita itu bisa mengurangi cemilannya Mbak. Soalnya cemilan yang Mbak makan juga mengandung banyak kalori, lebih banyak cemilan. Terus pola makan Mbak itu juga nggak normal. Nah, dari form tadi Mbak itu bisa makan sampai, kalau makanan berat bisa sampai 4 kali. Terus cemilannya itu sering banget. Nah, sedangkan normalnya itu Mbak kalau makan dalam sehari itu 3 kali makan besar, kayak makan pagi, siang, malam, dan 2 kali cemilan Mbak. Nah, itu bisa di kapan aja, tapi biasanya ada yang makan cemilan jam 10 sama sore, biasanya seperti itu Mbak. Jadi Mbak itu harus, saran saya mengurangi porsi cemilan terlebih dahulu seperti itu. Bisa kan Mbak kadang makan cemilan kan sering, bisa sehari 3 kali dulu. Nah, porsinya itu juga dikurangi Mbak. Nah, bisa juga untuk cemilannya Mbak ganti dengan, Mbak kurangi dulu porsinya. Nah, setelah itu bisa diganti kalau Mbak lapar lagi makan yang ditutup Mbak, gitu. Karena itu mengandung lemak yang tidak begitu tinggi. Karena kan nggak digoreng, semua makanan yang digoreng itu kebanyakan mengandung lemak Mbak. Soalnya kan minyak itu mengandung lemak gitu. Jadi Mbaknya juga tadi cerita ya kalau makan sayurnya cuma suka kangkung. Nah, sedangkan buah cuma melon sama
apel ya. Nah, sebenarnya itu sudah bagus mbak, menurut saya itu sudah bagus banget, soalnya dalam makan itu emang harus disertakan dengan buah dan sayur. Tapi saran saya itu konsumsi buah dan sayurnya harus lebih banyak gitu mbak. Juga harus lebih bervariasi, karena asupan vitamin itu kita dapat dari buah dan sayur begitu mbak. Nah, untuk porsi nasi kan Mbak Gita ini ngambil 2-3 centong ya sekali makan. Nah, satu hari bisa sampai 4 kali makan. Nah, itu bisa dikurangi dari situ Mbak. Bisa satu kali makan itu ambil 2 centong saja seperti itu. Nah, di sini saya mempunyai poster berjudul Piringku Mbak. Nah, poster piring itu digunakan untuk panduan makanan yang seimbang atau ideal. Nah, di sini saya akan memperlihatkan poster yang berjudul Isi Piringku ya Mbak. Nah, ini nih. Nah, gambarnya itu seperti ini Mbak. Dalam satu piring itu terdapat makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, dan sayuran. Nah, dalam satu piring itu dibagi antara makanan pokok dan sayuran itu sama rata Mbak, yaitu 2/3 dari satu isi piring, dan juga sayuran 2/3 dari isi piring. Jadi antara makanan pokok dengan sayur itu sama Mbak. Misal Mbak ambil 1 kepal, berarti sayurannya juga 1 kepal. Nah, untuk lauk dan buah-buahan itu sama Mbak, 1/3 dari satu isi piring. Jadi antara lauk dan buah itu harus sama rata yang dikonsumsi dalam satu piring. Nah, ini dari makanan pokok, dari gambar sudah jelas ya. Ada kentang, jagung, itu ubi, beras, dan macam-macam. Sedangkan sayuran juga macam-macam. Nah, untuk sayurannya Mbak bisa variasikan. Di sini kan banyak Mbak, seperti ada wortel, terong, brokoli, terus kembang kol. Nah, itu bisa divariasikan Mbak, mau ditambahkan sayuran apa terlebih dahulu selain kangkung gitu. Untuk lauk pauk, Mbak kan sering makan ayam. Nah, itu termasuk dalam protein hewani. Nah, protein hewani yang lain itu juga ada dalam ikan Mbak. Itu baik Mbak. Terus juga ada dari telur yang Mbak juga sering makan. Nah, sedangkan protein nabati itu bisa dari tumbuhan, yaitu umumnya itu kebanyakan orang makan tempe sama tahu. Nah, jadi itu harus diselingi Mbak. Nah, selain makanan, Mbak juga harus mencuci tangan sebelum makan agar juga terhindar dari kuman-kuman seperti Mbak. Iya Mbak. Nah, dalam satu hari juga itu Mbak harus mengkonsumsi air 8 gelas dalam sehari, itu sekitar 2 liter Mbak. Diimbangi dengan aktivitas fisik 30 menit per hari begitu. Nah, dari aktivitas fisik, poster yang kita lihat tadi kan itu disuruhnya satu hari 30 menit. Nah, menurut anjuran WHO sendiri dalam satu minggu itu sekitar 3-5 hari olahraganya, aktivitasnya. Nah, dalam satu kali aktivitas fisik itu sekitar 30-50 menit. Jadi intinya dalam satu minggu itu mengeluarkan 150 menit begitu Mbak. Kan aktivitas Mbak itu kuliah ya dari, terus juga keluar kadang, terus kalau olahraga sepeda, tapi pernah udah jarang kan. Nah, dari situ usahakan aktivitas dibanyakin lagi Mbak, soalnya banyak pengeluaran energi dari aktivitas fisik. Nah, Mbak bisa olahraga lagi, ambil dari seminggu sekali, kan anjuran dari WHO kan 3 kali. Nah, Mbak gak apa-apa ambil satu minggu sekali dulu, seperti itu kan bisa ada teman, sahabat, pacar gitu Mbak. Seperti ini banyak yang buat juga ya Mbak. Iya Mbak, memang seperti itu, tapi tidak apa-apa, namanya juga proses. Yang penting Mbak tuh mau berusaha dan konsisten, seperti itu Mbak. Jadi kira-kira
apa yang ingin Mbak lakukan terlebih dahulu yang sekiranya nggak memberatkan Mbak itu dari solusi alternatif yang tadi saya bicarakan? Kayaknya mau ngurangin cemilan sama makan yang dulu aja deh. Baik, saya catat dulu Mbak. Jadi untuk konseling pertama ini Mbak Dita berkomitmen untuk mengurangi konsumsi cemilan dan konsumsi mie instan terlebih dahulu ya Mbak. Kira-kira komitmen dari sisi mengurangi cemilan dan mie itu Mbak maunya gimana? Kalau dari cemilannya mungkin dikurangi jadi seminggu 2 atau 3 kali. Kalau dari mie mungkin jadi 2 kali seminggu. Oke Mbak, saya catat dulu lagi ya. Nah, di sini Mbak Dita tidak usah khawatir. Jadi semuanya itu pasti bisa kok. Yang penting Mbak itu konsisten dan mau, kan ini juga demi kesehatan Mbak juga seperti itu. Jadi Mbak tetap harus semangat. Iya Mbak, makasih. Insya Allah saya konsisten. Ini kan juga buat diri saya sendiri. Ya, seperti itu Mbak. Baik, untuk rencana saya mungkin saya berencana 2 minggu lagi Mbak Dita bisa datang ke sini untuk konsultasi lagi ya. Saya harap Mbak Dita bisa datang.